Halo, kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang sudut berpelurus atau bersuplemen. Jadi kalau dikatakan berpelurus berarti dia bersuplemen. Nah, yang perlu kamu ingat, sudut berpelurus adalah sudut lurus yang nilainya 180 derajat. Ya, ini dia sudut lurus. Di sini sudut lurusnya dibagi menjadi dua buah sudut, yaitu sudut A derajat dan sudut B derajat. Jadi kalau dijumlahkan keduanya, sudut A tambah sudut B akan menghasilkan sudut lurus yang bernilai 180 derajat. Kita sebelumnya sudah belajar tentang jenis-jenis sudut. Nah, kalau ditanya berapakah sudut A, maka 180 kurang sudut B, atau sebaliknya berapakah sudut B, maka 180 kurang sudut A. Ini dia. Nah, kalau ada muncul pertanyaan suplemen sudut A, jawabnya adalah sudut B. Artinya pelengkap sudut A supaya dia membentuk garis lurus adalah sudut B. Ini dia. Siapakah yang kita tambahkan supaya dia membentuk garis lurus? Maka jawabnya si B. Atau contohnya suplemen 30 derajat, berapakah bilangan yang harus kita jumlahkan supaya 30 derajat ini menjadi 180 derajat atau sudut lurus? Berarti 180 kurang 30 derajat adalah 150 derajat. Jadi karena kalau kita jumlahkan 30 derajat dan 150 hasilnya 180. Jadi dia saling berpelurus atau bersuplemen. Contoh yang berikutnya kita lihat. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar sudut pelurus dibagi menjadi dua buah sudut, yaitu 3A derajat dan 2A derajat. Di sini kita disuruh mencari nilai A derajat dan suplemen sudut 2A derajat. Kita lihat, menentukan nilai A, kita ingat dari yang ke awal tadi. Ini jumlah sudut lurus itu 180 derajat, berarti 3A tambah 2A hasilnya 180. Ini dia. Maka 3A dan 2A ini adalah sejenis, boleh kita jumlahkan menjadi 5A derajat sama dengan 180 derajat. Maka A sama dengan 180 per 5 itu dari sini ya. Oke, jadi kita peroleh A sama dengan 36 derajat. Nah, untuk pertanyaan yang B, suplemen sudut 2A, melengkap sudut 2A supaya menjadi 180 derajat atau sudut lurus. Ini sudut 2A, melengkapnya adalah sudut 3A. Jadi kita tulis suplemennya 3A. Tadi kita sudah dapat 36, maka 3 kali 36 derajat adalah 108 derajat. Itu dia ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini dia contoh yang kedua. Tentukan besar pelurus sudut KLN. Pelurus itu tadi sama dengan suplemen, ya, bagus. Nah, kita selesaikan. Tekniknya sama. Kita harus cari dulu berapa nilai si X. Ingat kembali, pelurus berarti jumlah dua buah sudut yang dibagi ini. Sudut KLN yaitu 2X tambah 10 dan sudut NLM yaitu 3X tambah 15. Maka kita tulis 2X tambah 10 derajat tambah 3X tambah 15 derajat sama dengan 150. Karena tadi ini tambah ini sama dengan lurus atas 180. Maka 2X tambah 10 tambah 3X tambah 15 sama dengan 150.
180 derajat. Nah, kita jumlahkan yang sejenis. 2x dengan 3x menjadi 5x, kemudian 10 dengan 15 menjadi 25 derajat. Ini tetap sama dengan 180. Nah, yang sejenis 5 dengan 180. 25 kita pindahkan ke ruas kanan. 5x kita turunkan sama dengan 180 juga kita turunkan. Kemudian positif 25 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 25. Maka 5x turunkan, kemudian kurangkan 180 kurang 25 155. Jadi x kita peroleh 155 dibagi 5. Jadi hasil x-nya adalah 31 derajat. Maka dari sini kita bisa tentukan pelurus sudut KLN. Siapakah pelurus sudut KLN? Ini si KLN. Pelurus ini adalah sudut KLN. Pelurusnya siapa? Yang ini, yang tanda warna merah. Berarti berapa pelurusnya? 3x tambah 15, yaitu sudut LM. Jadi boleh kita tulis pelurus sudut KLN adalah sudut NLM. Maka kita tulis NLM nya tadi 3x tambah 15. Jadi x tadi kita dapat 31, maka 3 kali 31 tambah 15 sama dengan 93 tambah 15 adalah 108 derajat. Jadi pelurusnya adalah 108 derajat. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Kita lanjut ke sudut berpenyiku atau berkomplemen. Berpenyiku artinya sudut siku-siku. Istilahnya adalah berkomplemen. Jadi kalau dikatakan berpenyiku, ingatlah sudut siku-siku yang nilai sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi sudut siku-siku di sini saya bagi dua menjadi sudut A derajat dan B derajat. Jadi ketika kita jumlahkan kedua sudut ini, jumlahnya adalah 90 derajat. Teknik hampir sama dengan sudut berpelurus yang sebelumnya kita pelajari atau sudut bersuplemen. Ini dia. Sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Ini dia. Ada sudut X dan 3X. Hitunglah nilai X dan komplemen sudut X. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, untuk menentukan nilai X, maka kita ingatlah sudut siku-siku 90 derajat, berarti jumlah dari X dan 3X itu adalah 90 derajat. Nah, karena ini sejenis, boleh langsung kita jumlahkan. X tambah 3X, di sini ada 1 tapi nggak pernah tulis, ingat ya. 1 tambah 3, 4x derajat sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 bagi 4. X sama dengan 90 bagi 4 adalah 22,5 derajat. Itu dia. Kemudian kita cari yang B. Sudah dapat nilai X nya. Komplemen sudut X. Komplemen sudut X derajat adalah sudut X. Di sini komplemennya adalah yang ini. Maka berapa nilainya ini? Ini dari sudut X, komplemennya adalah ini. Berarti komplemen sudut X adalah 3x derajat sama dengan
3 kali X tadi kita sudah dapat 22,5 derajat, maka kita kalikan 15, 67,5 derajat. Itu dia komplement dari sudut X. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia ada sudut berpenyiku, dia dibagi menjadi 3 buah sudut, X derajat, 3X derajat, dan 2X derajat. Jadi kita disuruh untuk menentukan nilai X, besar sudut ABE, besar sudut EBD, dan komplement sudut ABE. Nah, kita selesaikan satu-satu. Untuk yang A, mencari nilai X, tetap kita kerja dari sudut berpenyiku. Berarti semuanya sudut ini jumlahnya 90. Ini tambah ini tambah ini sama dengan 90. 2X derajat tambah 3X derajat tambah X derajat sama dengan 90 derajat. 2X tambah 3X tambah X, 6X derajat sama dengan 90 derajat. Maka X derajat sama dengan 90 bagi 6. X derajat sama dengan 15 derajat lah X-nya. Nah, sekarang sudah dapat nilai X, kita akan menentukan besar sudut ABE. Sudut ABE adalah 2X. Ya, ini dia. 2X derajat. 2 kali X nya adalah 15, maka 2 kali 15 30 derajat. Kemudian yang C, sudut EBD. Sudut EBD si 3X. D 3 kali 15 derajat 45 derajat. Yang D, komplement sudut ABE adalah tadi sudut ABE kita peroleh ini tadi dari soal yang B 30 derajat, berarti komplementnya adalah 90 derajat kurang 30 derajat 60 derajat. Ini dia. Jadi untuk latihannya boleh kalian kerjakan di buku latihan. Nanti ibu akan kasih pembahasannya setelah kalian selesai mengumpulkan kepada ibu, dan ini dikerjakan di buku latihannya. Kalau ada yang kurang paham boleh hubungi saya. Selamat belajar.